masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini pukul 7:27 ya waktu Indonesia Tengah dari kawasan Duren Indah. Masih bersama saya Nonania dan rekan operator Ricky Seda. Topik kita berikutnya pendengar yaitu maraknya peredaran rokok ilegal di Sikia ya. Dan di ujung telepon sudah bersama kita saat ini Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Labuan Bajo, Ahmad Faisal. Selamat pagi Pak Faiz. Selamat pagi Bu Nia. Apa kabar pagi hari ini Pak Faiz? Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Semoga juga Ibu nih kabar baik juga. Juga sehat walafiat ya di ND semuanya. Kalau cuaca pagi hari ini di Labuan Bajo bagaimana Pak Faiz? Kami baru saja olahraga bersama, cuaca sedikit mendung di Labuan Bajo. Oke, kalau di ND sini dari kemarin ya, kemarin pagi hingga saat ini masih diguyur hujan Pak Faiz. Tapi tidak menghalangi ya perbincangan kita atau wawancara kita pagi hari ini ya Pak Faiz ya. Iya Ibu. Oke, Pak Faiz, ini maraknya peredaran rokok ilegal di Sika. Apa yang menyebabkan banyaknya rokok ilegal beredar untuk daratan Polres akhir-akhir ini dan juga di Sika yang baru-baru ini dilakukan operasi ya oleh Bea Cukai Labuan Bajo, begitu ya Pak Faisal ya? Baik, barangkali maraknya rokok ilegal itu terkait dengan hukum ekonomi ya Ibu ya. Pada saat ada barang yang relatif murah, ekonomis, tentunya akan semakin banyak peminat, semakin banyak demand-nya. Oleh karena itu kami di Labuan Bajo tentunya menyerap kondisi lapangan, menyerap informasi masyarakat dengan lebih berkomitmen untuk melakukan giat pemberantasan rokok ilegal, baik secara pencegahan maupun secara penindakannya Ibu. Ya, dan untuk sementara upaya apa yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk meminimalisir beredarnya rokok-rokok ilegal ini, Pak Faiz? Jadi setidaknya ada dua kegiatan utama yang kita lakukan. Yang pertama kegiatan yang sifatnya pencegahan. Di kegiatan pencegahan itu kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi baik kepada teman-teman aparat ya, termasuk teman Satpol PP ataupun instansi lainnya yang terkait, yang kita pandang punya kontribusi, termasuk juga terhadap masyarakat. Kita edukasi bagaimana efek dari rokok ilegal, bagaimana cara mengidentifikasi rokok ilegal. Dengan itu kita punya keinginan mereka paham dan mereka tahu mengidentifikasi, kemudian bisa melapor kepada kita. Kegiatan yang kedua tentunya dengan pemberantasan rokok ilegal. Jadi kita ada kegiatan yang secara rutin pasti kita lakukan melalui mekanisme operasi pasar dan secara kondisional berdasarkan informasi ataupun data intelijen yang kita namakan operasi penindaan. Dan di balik itu semua kita juga melakukan kegiatan sinergi ya dengan seluruh aparat terkait Ibu. Iya, Pak Faiz, selama melakukan operasi ini berapa kira-kira kerugian negara dan juga berapa bungkus rokok yang ditemukan ilegal ini? Baik, untuk kegiatan terakhir kami, operasi pasar di Kabupaten Sika, ada dua hal kenapa kita melakukan di Sika. Yang pertama memang kita merespon dari informasi masyarakat terkait dengan peredaran rokok ilegal. Yang kedua memang sebagai kegiatan rutinitas kita dalam melakukan operasi pasar. Dari operasi pasar tersebut kita mendapatkan penegahan terhadap rokok
ilegal sebanyak 6.040 batang. Dari 6.040 batang tersebut, nilai barangnya kurang lebih 8.335.000 dan potensi kerugian negaranya sekitar 5.781.000-an, Ibu. Ya, yang membedakan rokok ilegal dan rokok non ilegal ini seperti apa, Pak Faiz? Jadi prinsipnya ada 5 jenis rokok ilegal. Yang pertama, rokok itu wajib dilekatin pita cukai. Pada saat tidak ada pita cukainya, itu pasti ilegal. Yang biasa kita sebut rokok polos. Yang kedua, rokok dengan pita cukai tapi palsu. Menggunakan pita cukai palsu, itu juga ilegal. Kemudian ada juga pita cukai bekas, Ibu. Jadi pada saat rokok dilekati dengan pita cukai yang sudah terpakai sebelumnya, itu juga merupakan ilegal. Kemudian jenis rokok ilegal lainnya adalah salah personalisasi. Salah personalisasi ini, pita cukai milik pabrik A itu ternyata dilekati ke rokok milik pabrik B. Intinya seperti itu. Jadi setiap pabrikan mempunyai pita tersendiri. Yang terakhir adalah salah peruntukan. Salah peruntukan ini setiap pita yang jenis filter itu harusnya dilekati dengan pita filter. Tidak boleh dilekati dengan pita yang untuk rokok jenis kretek. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya, Pak Faiz, seperti disampaikan oleh Pak Faiz, perbedaan rokok ilegal dan non ilegal ini apakah sudah ada edukasi ke penjual? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kami cukup gencar melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, baik secara mandiri oleh kita, termasuk kita sosialisasi rutin bersama teman-teman Satpol PP dengan dana bagi hasil cukainya. Sasaran utama peserta sosialisasi adalah para pedagang penjual rokok eceran, Bu, yang memiliki toko-toko. Berharap dengan edukasi tersebut kita juga dapat mencegah ya semakin maraknya peredaran rokok ilegal. Ya, Pak Faiz, tadi ditemukan sebanyak 300 lebih bungkus ya rokok ilegal ini. Langkah selanjutnya ini apa yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap rokok ilegal ini? Jadi pada saat kegiatan di lapangan, kemudian kita mendapati bahwa rokok itu adalah diduga ilegal, kita lakukan penyitaan. Penyitaan itu tentunya nanti kita secara administrasi kita lengkapi dengan yang namanya surat bukti penindaan. Untuk selanjutnya kita lakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan dugaan itu apakah benar sebagai rokok ilegal, dan apabila benar tentunya kita akan menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab dan jenis pelanggarannya adalah apa. Jadi sekarang dari hasil operasi pasar di Kabupaten Sika kemarin sedang kita lakukan di tahap proses penelitian. Seperti itu, Ibu. Ya, di Sika kemarin di tanggal berapa itu, Pak? Berapa hari? Di Kabupaten Sika itu kita sesuai dengan surat tugas nomor 196 tertanggal 24 Mei. Tapi pelaksanaannya kita selama 3 hari, Bu, dari tanggal 29 sampai 31 Mei 2024. Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi himbauan untuk para pembeli dan penjual sendiri untuk meminimalisir rokok ilegal ini? Baik, kepada seluruh pendengar radio Republik Indonesia ND, bahwa dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam memutus rantai distribusi peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, kami
Bia Cukai Labuan Bajo selalu mendorong kepada seluruh masyarakat untuk bisa turut aktif dalam usaha bersama memberantas peredaran rokok ilegal sesuai dengan perannya masing-masing, dengan tidak membeli atau tidak memperjualbelikan rokok ilegal, dan segera melapor apabila melihat ataupun mengetahui adanya gudang, adanya pihak distributor, sales, ataupun toko yang menimbun, kemudian membawa ataupun memperjualbelikan rokok ilegal kepada kami, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Faiz atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Salam sukses selalu dengan kegiatan dan programnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi kembali.